Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmalinda dengan NIM A1C119-075 dari kelas reguler C 2019. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan prinsip kerja atau cara kerja dari kromatografi kolom dan kromatografi lapis tipis atau disingkat dengan KLT. Untuk menjelaskan lebih lanjut lagi bagaimana cara kerja dari kromatografi kolom, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu kromatografi. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada larutan. Nah, molekul yang terlarut dalam fase gerak tersebut akan melewati kolom yang merupakan fase diam. Nah, bagaimana dengan prinsip kerja kromatografi kolom? Sedangkan pengertian dari kromatografi kolom adalah metode yang digunakan untuk memurnikan bahan kimia tunggal dari campurannya. Kerja dari kromatografi kolom ini yaitu untuk memisahkan komponen campuran berdasarkan perbedaan interaksinya dalam fase diam dan fase gerak. Jika suatu campuran terdiri dari beberapa komponen, maka setiap komponen tersebut memiliki strukturnya masing-masing dengan sifat yang khas untuk setiap senyawanya. Supaya lebih jelas lagi bagaimana prinsip kerja dari kromatografi kolom, maka simaklah video animasi berikut ini. Bahan yang kita gunakan adalah silika gel, pewarna makanan, bubur alumina, dan eluen. Sedangkan alat yang kita gunakan adalah etanol dengan heksana yang telah dihomogenkan. Nah, mula-mula sumbatkan buret dengan kapas, lalu masukkan bubur alumina ke dalam buret. Kemudian, masukkan secara berurutan silika gel, pewarna makanan, bubur alumina, dan eluen ke dalam buret. Lalu lakukan pemisahan secara perlahan dan amati senyawa yang jatuh ke dalam plat tetes. Di sini kita dapat melihat bahwa senyawa murni yang jatuh ialah pewarna makanan. Dari prinsip kerja kromatografi kolom ini tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Di mana pilihan dari kromatografi kolom ini yang pertama itu digunakan untuk analisis dan aplikasi preparasi, dan yang kedua untuk digunakan menentukan jumlah komponen campuran. Sedangkan kekurangan dari kromatografi kolom ini, yang pertama, untuk membersihkan kolom itu dibutuhkan komponen teknik dan manual. Yang kedua, metode ini sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Yaitu prinsip kerja atau cara kerja dari kromatografi lapis tipis atau disingkat dengan KLT. Tentu yang pertama saya akan menjelaskan apa pengertian dari kromatografi lapis tipis atau disingkat dengan kromatografi lapis tipis. Ini merupakan yaitu kromatografi yang menggunakan lempengan gelas atau aluminium yang dilapisi dengan lapisan tipis alumina, silika gel atau bahan serbuk lainnya. Kromatografi lapis tipis ini pada umumnya dijadikan metode pilihan pertama pada pemisahan dengan kromatografi. Dan di mana kromatografi lapis tipis ini digunakan untuk pemisahan senyawa secara cepat dengan menggunakan zat penjerak yang berupa serbuk halus yang dipaliskan serta diratakan pada lempeng kaca. Kerja dari kromatografi lapis tipis atau KLT, di mana pemisahannya sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari bentuk plat silika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang
kita inginkan atau yang kita pisahkan. Larutan atau campuran yang digunakan itu dinamakan dengan eluen. Semakin dekat kepolaran antara sampel dengan eluen, maka sampel akan semakin terbawa oleh fase gerak tersebut. Kromatographi lapis tipis ini sebuah garis yang menggunakan pensil di gambar tersebut dekat di bagian bawah lempengnya, dan setetes pelarut dari campuran berwarna ditempatkan pada garis itu. Ketika bercak dari campuran itu mengering, lempengan yang ditempatkan dalam sebuah gelas kimia itu tertutup berisi pelarut dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Perlu diperhatikan bahwa batas pelarut berada di bawah garis, bisa dilihat dengan gambar tersebut. Menutup gelas kimia untuk meyakinkan bahwa kondisi dalam gelas kimia itu terjenuhkan oleh uap dari pelarut. Untuk mendapatkan kondisi ini, dalam gelas kimia tersebut perlu ditempatkan beberapa kertas saring yang dibasahi oleh pelarut. Kondisi jenuh dalam gelas kimia dengan uap pencegahan penguapan pelarutnya. Dari penjelasan yang saya jelaskan, itu cara kerja atau prinsip kerja dari kromatographi lapis tipis. Tentu terdapat kekurangan dan kelebihan dari kromatographi lapis tipis. Kelebihan dari kromatographi lapis tipis, yang pertama, kromatographi KLT memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam memilih fase gerak. Yang kedua, proses kromatographi mudah dan sederhana. Dan yang ketiga, penyerapan pada KLT mempunyai kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan kromatographi lainnya. Yang keempat, semua komponen dalam sampel dapat terdeteksi. Sedangkan kekurangan dari kromatographi lapis tipis atau KLT, yang pertama yaitu butuh ketekunan dan kesabaran yang ekstra untuk mendapatkan bercak atau noda yang diharapkan. Yang kedua, butuh sistem trial atau error untuk menentukan sistem eluen yang cocok. Dan yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup lama jika dilakukan secara tekun. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.